إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وتابعين من بنجت أسبك نوري بن من كان جعلنا ولا بيننا وماتنا وجميع الأول ونويت المستمعين والمستمعات النبي سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada saat ini dapat pula dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal melaksanakan tugas yang amat suci, yaitu dalam rangka menuntut ilmu. Sebelumnya itu diiring dengan doa, mudah-mudahan segala apa yang kita dengar dan apa yang disampaikan dan kita dengar bersama dapatlah kira-kira kita semuanya dapat mengerti dan memahaminya. Untuk selanjutnya dapatlah kita untuk menghayati dan mengamalkannya, terutama di ulun usikum nafsi bitaqwallah. Salawat dan salam tidak lupa pula kita aturkan atas kehadiran junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga, para sahabat hingga orang-orang yang rela dan rela menjejak langkah perjuangan beliau menuju sekarang ila yaumil qiyamah. Pembicaraan kita masih mengenai di seputar masalah uzlah. Beraneka ragam permasalahan uzlah, mengingat dan melihat latar belakang yang ada di dalam kehidupan dan kehidupan si orang yang beruzlah dan masyarakat atau orang banyak. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga dan memeliharakan umatnya agar umatnya selamat dalam keadaan dan bagaimanapun juga. Sebagaimana yang sabda Rasulullah, alaikum bil jamaah, lazimi oleh kamu berjamaah. Sudah minggu kemarin dikatakan hadis tersebut ada mengandung 3 jalan. Di antaranya alaikum bil jamaah, lazimi oleh kamu berjamaah. Artinya senantiasa kamu dalam menghadapi dan kehidupan ini senantiasa selalu dalam keadaan berjamaah. Yang dimaksud berjamaah itu biar kita berkumpul. Berkumpul kita dengan siapa? Dengan jamaah. Siapa saja yang ada di jamaah itu ialah para ulama-ulama yang ahli ilmu dan ahli ibadah. Dan termasuk mulai dalamnya adalah ulama-ulama yang selalu mereka itu menghayati dan mengamalkan daripada ilmu dan amaliyahnya daripada ulama-ulama salafus solih yang terdahulu. Nah, maka jelas sudah di dalam jamaah itu adalah para ulama yang ahli ilmu dan ahli ibadah. Nah, dan mereka itu ahli tauhid, ahli fikih dan ahli tasawuf. Dan mereka itu ahli syariat, ahli tarekat, ahli hakikat dan ahli marifat. Cukup lengkap mereka itu punya pengetahuan dalam agama Allah, agama Islam. Nah, di dalam situlah kita berkumpul bersatu dengan mereka kapan dan dimanapun juga kita berada. Maksud Rasulullah agar supaya kita tidak terlepas kehidupan dan kehidupan kita, baik dalam hal menuntut ilmunya maupun dalam hal mengamalkannya, tidak terlepas, tidak keluar kita dengan Al-Quran dan Sunnah dan qiyas dan ijma' ulama. Sehingga dengan demikian segala pengertian dan segala amaliyah kita, pahaman dan sebagainya tak terlepas daripada paham Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah yang dimaksud di antara 3 jalan oleh Rasulullah SAW yang sudah dijelaskan kemarin itu. Nah, dengan uzlah itulah tidak menghilangkan berkumpulnya kita dengan mereka. Tidak menghilangkan berkumpulnya kita dengan mereka dengan sebab akibat uzlah atau dengan sebab munfaridan menyendiri.
Uzlah ada tempat dan ada masanya sesuai dengan kondisinya. Demikian munfaridan menyendiri. Kedua-duanya itu tidak menghalangi kita untuk berjemaah dengan mereka itu. Yang pertama. Yang kedua, agar kita tidak putus hubungan dalam hal ilmu dan amaliyah. Bila kita tidak putus dengan mereka itu jamaah, ilmunya dan amaliyahnya, yang insya Allah selanjutnya kehidupan kita tidak akan lari, tidak akan menyimpang alias sesat dan sebagainya. Karena kita ilmu dan amaliyah kita, praktik dan sikap kehidupan kita terjaga dan dijaga oleh persatuan dan persatuan yang ada di dalam jemaah yang disebut Nabi, alaikum bil jemaah. Lazimilah oleh kamu dalam kehidupan kamu senantiasa dalam keadaan berjemaah. Nah, sangat jelas sekali. Kemudian selanjutnya Rasulullah menegaskan dalam sabdanya, la tajtami'u iz la tajtami'u iz la tajtami'u hadhil ummah ala dhalalah. Karena umat Islam itu tidak bakalan dalam berkumpul itu berada di dalam kesesatan. Nah, dengan perkumpulan dengan berjamaah itu dijamin tidak akan ada kesesatan di dalamnya. Karena begitu ketat penjagaannya dengan ilmu dan amaliyahnya dan dengan Al-Quran dan Sunnahnya oleh para ulama yang mana mereka itu menghayati dan mengamalkan daripada ulama-ulama salafus salih yang terdahulu. Ketat penjagaan mereka, tidak terlepas kehidupan kita dengan Quran, tidak terlepas kehidupan kita dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu diantaranya hadis Nabi tersebut tadi. Kemudian pelajaran kita untuk hari ini ialah fa in qila fama halul muridi ma'al mujtahidina wal murtadina ayushibukum am ya'taziluhum. Jika ada orang bertanya, bagaimanakah keadaan al-murid, keadaan orang-orang yang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berbekal ilmu dan amal? Bagaimana keadaan orang ini kalau bersama dengan orang-orang yang memang mereka itu rajin juga beribadah? Dan lagi bersama-sama dengan orang yang memang mereka itu adalah orang yang riyadhah. Artinya orang yang sering melatih diri untuk berbakti dan berbuat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara praktik. Nah, lalu begitulah keadaan mereka. Bagaimana keadaan kita al-murid yang ingin menuju Allah dengan bekal ilmu dan amal itu untuk keselamatan dunia dan akhirat. Nah, apakah ayushibuhum am ya'taziluhum? Apakah ikut berkumpul dengan mereka ataukah memencilkan diri dari mereka? Maka jawabannya terlebih dulu fa'lam. Maka terlebih dulu ketahuilah oleh kamu. Ketahuilah oleh kamu. Annahum idza kanu sabitina ala rusumihimul ula wasiratihimul mawruzati ala salafihim fahum ajallu ikhwanin billahi azza wa jalla washabun a'wanun ala ibadatillahi subhanahu wa ta'ala wala tasauka anhum uzlatun wa tafarrudun. Nah, sebelum itu ketahuilah oleh kamu, sesungguhnya mereka itu yang jemaah yang di dalamnya terdapat kelengkapan para ulama-ulama, keahliannya, ahli Al-Qur'annya, ahli sunnahnya dan sebagainya. Nah, bersatu padu kita dengan mereka itu. Nah, lalu annahum ijakan musabitin, bila mereka sudah dalam keadaan tetap mereka seperti itu, berpegang teguh mereka itu kepada Allah dan Rasulnya. Artinya berpegang teguh mereka itu kepada Al-Quran dan Sunnahnya.
dengan suci dan murni. Ala rusmihim, dan mereka menetapi rajin dalam menuntut ilmu dan beribadah, yang mana mereka menuntut ilmunya dan mengamalkan ilmunya, mereka itu selalu dengan cara-cara dan aturan-aturan yang diwarisi dari orang-orang salafus salih dan dulu, sehingga mereka itu dalam keadaan murni mengikuti daripada ulama-ulama salafus salih yang dijamin hak kebenarannya, yang dijamin tidak salah buat selama-lamanya. Nah, kalau sudah demikian keadaan mereka, maka kepada kita yang mau bergaul dengan mereka itu adalah benar-benar teman, ikhwanin fillah, teman paling agung seiman dan seagama, ashabun awanun, dan bahkan mereka itu kalau kita masuk ke dalamnya, lalu mereka itu adalah selalu dalam keadaan yang disebut sahabat, teman yang selalu mengulurkan tangan sampai ke hatinya dalam arti membantu untuk kita menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian keadaan mereka, maka fala tasauka anhum uzlatun wa tafarrudun. Nah, hingga engkau tidak dibolehkan beruzlah. Engkau tidak dibolehkan beruzlah. Akan tetapi engkau harus bersama-sama dengan mereka. Wa tafarrudun, dan tidak boleh engkau itu memencilkan diri dari mereka. Nah, wa innama misluhum mislu ma tasma'u min zuhadi libanan wa ghairihim. Ketahuilah oleh kamu bahwa mereka itu takabahnya seperti orang-orang yang rajin beribadah, menuruti cara ulama-ulama salafus sholih. Itu adalah seperti orang ahli zuhud ketika mereka itu berada di gunung Liban, yaitu anna minhum jama'atun yata'awanuna 'alal birri wat taqwa wa yatawassauna bil haqqi was sabri. Sebagaimana di antara mereka itu adalah merupakan kelompok-kelompok, jemaah-jemaah yang saling ringan hati menolong dalam hal segala kebajikan dan ketakwaan. Wa yatawassauna bil haqqi was sabri, dan mereka saling berwasiat-wasiatan untuk mengikuti dan menetapi kebenaran dan kesabaran. Nah, itulah hal ihwal dan perilaku jamaah. Keadaan mereka sangat beriman dan bertakwa kepada Allah. Keadaan mereka sangat bakti kepada Allah dan Rasulnya. Keadaan mereka senantiasa mengikuti, dijadikan mereka sebagai pembimbing dan pemimpin hidup mereka, yaitu kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita diperintahkan bersatu dengan mereka. Akan tetapi apabila kebanyakan manusia tidak seperti itu, artinya wa amma idza taghayyaru an siratihim wa taraku rusumahum wa khallu bi tariqatihimul mawrutsati ala aslafihimus sholihin. Nah, sebaliknya, bila mana mereka itu umat manusia terjadi tagoyaru perubahan tentang perilaku mereka, gaya dan sikap kehidupan mereka berubah, sehingga mereka ansiratihim, tidak lagi mereka mengikuti perjalanan kehidupan dan penghidupan ulama-ulama salafus shalih. Bahkan mereka wataraku rusumahum, lagi-lagi mereka itu meninggalkan tingkah laku para ulama-ulama. Nah, sangat berubah. Tidak hanya sampai di situ,
Bahkan mereka wa khallu bi tariqihim ila al-mawrusati ala aslabi musalihin. Serta mereka merusak cara yang diwarisi dari ulama-ulama salafus salih. Jauh mereka sudah melenceng, tidak lagi sikap gaya ilmu dan amaliyah perbuatan mereka, cara kehidupan dan kehidupan mereka tidak lagi seperti ulama-ulama dan ulama-ulama salafus salih. Jauh. Nah, kalau keadaan mereka seperti itu, sikap mereka seperti itu, kondisi mereka macam itu, fama hukmu hadzal mujtahid al-murtad ma'hum hukmihi ma'a sa'irin nas. Lalu apakah hukumnya orang yang menghendaki rajin beribadat itu dan orang yang sering dalam keadaan beriadah, apa hukumnya berkumpul bersama-sama mereka itu? Keadaan mereka seperti itu. Rusaknya, tidak baiknya, melencengnya mereka, sikap perbuatan amaliyah mereka sudah terlepas keluar daripada ulama-ulama dan ulama-ulama salafus salih. Nah, bagaimana hukumnya kalau kita berkumpul dengan mereka itu? Maka hukumnya ialah kahukmihi ma'asairin nas. Artinya kalau kita bersama mereka, berarti kita kalau berkumpul dengan mereka sama kita berkumpul dengan masyarakat umum yang di dalam masyarakat itu macam-macam orangnya. Sama aja. Nah, wa yarjamu jawiyatahu. Lawan bila mana keadaan sudah seperti itu, sama aja, karena mereka terdahulu itu memang dulunya baik, tapi berubah mereka. Entah apa yang terjadi. Nah, lalu bila kita bercampur dengan mereka itu, berarti kita sama dengan bercampur dengan al-sairin nas. Bercampur kita dengan masyarakat umum yang di dalamnya macam-macam. Nah, lalu yalzamu zawiyatahu wa yaqub lisanahu. Bila demikian, maka jadilah si orang yang mujtahid tadi, al-mujtahid tadi, nah, tetap tinggal di tempatnya sendiri. Wa yaqubu lisanahu, dan menjaga lidahnya. Tetapnya tinggal di tempatnya. Tempatnya artinya di rumahnya dan di kampungnya dan di daerahnya, di kotanya. Nah, lalu satu ketika ia keluar daripada rumah, artinya yusyarikuhum fi khairatihim. Boleh saja mujtahid tadi, al-murid wal mujtahid tadi, boleh sajanya ikut bersama mereka, tetapi yang diikuti itu adalah fi khairatihim, hanya di dalam kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan saja. Yang tidak menjadi kebaikan, yang tidak menjadi kebajikan, tidak bisa dan jangan berkumpul dengan mereka. Sehingga wajujanibuhum bisa iri ahwalihim wa apatihim. Nah, makanya jauhilah mereka itu dalam semua keadaan. Jadi kenapa bahapa kalau kita turun bercampur dengan mereka, maka kita diwajibkan memilih yang al-khairat, yang menjadi kebaikan-kebaikan yang nyata menurut Allah dan Rasulnya, kebaikan-kebaikan yang nyata menurut Al-Quran dan Sunnahnya. Tidak bisa semua keadaan, tidak bisa. Sehingga kita wajudanibuhum bisa ide ahwalihim. Nah, jauhilah mereka dalam semua keadaan. Wa apatihim, dan jauhilah mereka itu dari semua penyakit-penyakit. Nah,
Jadi jangan sembarangan kita dengan mereka, artinya jangan bercampur baur dengan sembarangan, tapi kita memilih yang hak, yang benar kita ikuti, yang tidak hak, yang tidak benar tidak diikuti, yang jelek, yang jahat tidak diikuti, yang baik dan kebajikan kita ikuti. Nah, wa apatihim. Nah, dan kita menjauhkan diri daripada semua penyakit. Seperti apa? Seperti fitnah, ghibah, bermusuh-musuhan. Nah, jauhi. Jangan ikut fitnah, jangan ikut ghibah, jangan ikut bermusuh-musuhan. Nah, akan tetapi kita payakunu, akan tetapi kita payakunu huwa bi uzlatin min ahlil uzlah wa munfaridan anil munfaridina. Nah, tapi keberadaan kita selalu menjauhi hal ihwal al-afat tadi. Bila sudah kita menjauhi daripada segala kejelekan, kejahatan, kita menjauhi segala fitnah, ghibah, kita menjauhi daripada segala bermusuh-musuhan, daripada hal yang jelek dan jahat dipandang oleh agama kita berjauh dari semua itu, maka kita termasuk min ahlil uzlah, termasuk daripada dinamakan orang yang beruzlah. Munfarid dan anil munfaridin, dan kita termasuk orang yang memencilkan diri dan tergolong daripada orang-orang yang memencilkan diri, dan dinamai kita uzlah dan dinamai kita munfaridin karena kita berkumpul dengan mereka sebagaimana dikatakan taqabahnya kita seperti ikan di laut. Sekian lama dia bersatu ikan dengan air asin di laut, namun tetap dagingnya tawar. Nah, tidaklah kita terpengaruh, berarti kuat ini ya. Nah, kata Bapak, kalau lemah nah tidak dibolehkan. Lalu selanjutnya fa'in qulta, maka jika engkau bertanya, in ikhtara hadzal mujtahidul murtad ay yakhruja min bainihim ila makanin akhar li salahin yarahu fi nafsihi wa tajannaba afatan tadkhulu alaihi fi suhbatihim fa'lam. Maka jika engkau bertanya, jika orang itu memilih ingin giat beribadah dan dalam keadaan dia Allah melatih diri, artinya jika orang itu sudah jelas-jelas memilih, yang dipilihnya adalah dia berusaha bagaimana cara hidup dan kehidupannya selalu giat beribadah kepada Allah sesuai dengan tujuan Allah menjadikan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah dan mengabdi kepada Aku Jalla ta'ala. Nah, tujuan itulah yang dipakainya, tujuan itulah yang ditujunya, tujuan itulah yang bakal dihayati dan diamalkannya. Lalu dia memilih ingin giat beribadat sesuai dengan tujuan, dan dia Allah melatih diri supaya lebih mantap keimanan dan ketakwaan, kebaktian dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang seperti ini lalu ayyah khurja min bainihim ila makanin akhar, lalu dia tidak mau menyatunya, berpisahnya, keluar dari kalangan mereka. Karena melihat dan mengingat, karena mereka itu sudah menyimpang dari cara ulama-ulama dan ulama-ulama salafus salih. Melihat bangetnya, nampak banget terlihatnya. Lalu ia apa? Ila makan akhar, berpindahnya ke tempat lain. Nah, pilihan seperti itu sudah diketahuinya li salahin yarahu fi nafsihi. Karena ia menemukan kebaikan-kebaikan yang ia lihat untuk pribadinya sendiri. Wa tajannaba afatan, dan dengan menjauhi diri dari mereka ia akan bisa menjauhi berbagai macam fitnah, ghibah dan bermusuh-musuhan dan sebagainya tadi.
Nah, maka apabila dia si mujtahid al-murid tadi, al-murtab tadi, masuk berkumpul dengan mereka, bersahabat dengan mereka, tadkhulu alaihi fi syubatihim. Nah, akan bisa menimpa dirinya bila mana ia bergaul dengan mereka. Menimpa apa? Menimpa berbagai macam fitnah tadi, baik fitnah agama, fitnah pribadi dan sebagainya dan sebagainya, ghibah, bermusuh-musuhan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, maka ujar sidin fa'lam, maka bagaimanakah hukumnya? Fa'lam, maka terlebih dulu ketahuilah oleh kamu, anna hadhil madaris warribatat bimanzilati hisnin hasinin yatahassanu bihal mujtahidun anil qutta'i wasurraqi. Ketahuilah lebih dulu sidin, sesungguhnya madrasah-madrasah, pondok-pondok itu adalah bagaikan benteng yang kokoh. Sesungguhnya madrasah-madrasah, pondok-pondok itu adalah bagaikan benteng yang kokoh. Yatahassanu bihal mujtahidun, yang bisa digunakan untuk berlindung oleh orang-orang yang rajin menuntut ilmu dan tekun beribadah. Terjaga diri mereka, terjaga ilmu mereka, terjaga amaliyah mereka. Anil qutta'i wasurraqi. Nah, terjaga, terpelihara, terlindung dari penghalang-penghalang qutta', dari penghalang-penghalang wasurraq, dan dari pencuri-pencuri agama atau fitnatuddin. Ya. Selamat dia daripada penghalang-penghalang dan selamat dia dari pencuri-pencuri agama atau fitnatuddin, fitnah agama. Nah, kalau mereka berada di dalam madrasah-madrasah, di dalam pondok-pondok, karena di dalam situ adalah berkumpulnya para ulama, berkumpulnya ahli ilmu dan ahli ibadah, ahli amaliyah, berkumpulnya di situ. Ya, tafsir Quranul Karim, tauhidnya, fikihnya dan tasawufnya, dan terlepas dan tidak terlepas lagi lebih pentingnya lagi bahwasanya mereka di dalam situ punya ilmu selalu berdasarkan sanad. Oh, tauhidnya pakai sanad, fikihnya pakai sanad, tasawufnya pakai sanad, lengkap ilmu pengetahuan mereka. Sampai mereka bersatu padu, selalu berhubungan dengan erat dan ketat, tak terpisah secara jelas dan nyata dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya bahwa madrasah-madrasah, pondok-pondok itu adalah bagaikan benteng yang kokoh yang bisa digunakan untuk berlindung oleh orang-orang yang rajin menuntut ilmu dan tekun beribadah, berlindung dari penghalang-penghalang dan dari pencuri-pencuri agama atau fitnatuddin. Akan tetapi annal kharija bimanzilati sahra, akan tapi sebaliknya, di luar pondok, di luar madrasah-madrasah, di luar pondok-pondok itu takobahnya bagaikan padang yang luas, bagaikan padang yang luas. Taduru piha farsanus syayatin, askoran. Nah, di luar madrasah-madrasah, di luar pondok-pondok, takobahnya seperti padang yang luas. Nah, di mana tentara-tentara kuda setan berkeliling-keliling, pasukan demi pasukan, askoran, pasukan demi pasukan, berkeliaran mereka di luar itu. Nah, pasukan-pasukan syaitan berkeliling. Pataslibuhu au tastaksiruhu,
pakai pahalu ija kharaja ila sahra wa tamakkana adu minhu min kulli janibin ya'malu bihi ma yasha. Apabila seseorang keluar dari pondok-pondok, keluar dari madrasah-madrasah, sedangkan di luarnya itu sangatlah banyak berkeliaran kuda-kuda syaitan yang berkeliling-keliling, pasukan demi pasukan. Bila kita keluar, berarti kita taslibuhu, disambar oleh mereka. Pataslibuhu, maka engkau disambarnya, engkau dihantamnya, engkau disambarnya. Autas taksiruhu, dan engkau ditawan oleh orang-orang yang ada di sana. Pakai pahalu, bila sudah demikian keadaannya, disambarnya dan ditawannya, pakai pahalu, hingga bagaimanakah keadaan orang itu. Ija kharaja ila sahra, bila mana keluar menuju padang itu tersebut. Jelaslah sudah watamakan adu minhu min kulli janibin, maka jelaslah sudah musuh itu tersebut tadi, menebraknya dari berbagai penjuru mana saja. Maka jelaslah sudah musuh itu tadi akan menebraknya dari berbagai penjuru mana saja. Ya'malu bihi ma yasha. Musuh itu akan bisa bertindak dan berbuat sekehendak hatinya. Artinya bila kita keluar sudah dari pondok-pondok, keluar dari madrasah-madrasah, hancur kita, binasa kita, tertawan kita oleh kemauan-kemauan mereka, dibojok rayunya kita, dan sebagainya dan sebagainya. Fa'ijala salihajat doib. Jika kalau begitu bagi orang yang lemah. Bagi orang yang lemah itu adalah tidak kuat, punya dasar. Fa'ijala salihajat doib. Jadi kalau begitu bagi orang-orang yang lemah akan menerima keadaan nasib bagiannya seperti itu pada ketika dia keluar dari madrasah-madrasah, keluar dari pondok-pondok, akan disergap, akan disambar dan ditawan oleh mereka. Hancurlah sudah segala-galanya. Itu apabila orangnya lemah. Yang dimaksud lemah itu tidak punya dasar. Tidak punya dasar. Yang dimaksud tidak punya dasar itu ialah kehidupan seseorang itu tadi tidak memiliki dasar-dasar dan aturan di dalam agama kita. Sebagaimana sudah kita pernah membacakan dulu bahwasanya ilmu fardu ain yang wajib kita tuntut itu ada 3 macam. Pertama, kita wajib fardu ain menuntut ilmu tauhid. Kedua, wajib fardu ain kita menuntut ilmu fikih, dan ketiga kita wajib fardu ain menuntut ilmu tasawuf. Manahat usuluddin yang fardu ain kita menuntutnya. Manahat ilmu fikih yang fardu ain kita menuntutnya. Manahat ilmu tasawuf yang fardu ain kita menuntutnya. Adapun ilmu usuluddin yakni tauhid, yang fardu ain menuntutnya ialah kita wajib mengetahui ukuran barang yang wajib bagi Allah, barang yang mustahil bagi Allah, barang yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu juga kabar seluruh rasulnya. Dengan ukuran-ukuran yang dapat mensyahkan keimanan kita. Wajib kita menuntut mana yang wajib bagi Allah, yang harus bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dengan ukuran sehingga dapat dengan ilmu tauhid dapat memsahkan keimanan kita. Itu tauhidnya. Kemudian yang kedua, ilmu fikih yang fardu ain kita menuntutnya adalah dengan seukuran menuntutnya itu dalam hal dapat mensahkan amal ibadah kita.
Wajib kita menuntut ilmu fikih yang dapat mensahkan amal ibadah kita. Karena ilmu fikih itu adalah ilmu batasan menentukan hukumnya, sah tidak sah, halal haram dan sebagainya. Seperti kita mengetahui segala syarat-syaratnya, kita ketahui segala syaratnya, kita ketahui segala rukunnya, dan tidak kalah pentingnya kita ketahui segala hal-hal yang dapat membatalkannya. Hal-hal yang dapat membatalkannya. Maka dengan demikian kita tahu mana yang sah, mana yang tidak. Mana yang sah, mana yang tidak. Bagaimana cara yang sah mengerjakannya begini, bagaimana cara sah yang tidak, bagaimana cara yang tidak sah mengerjakannya begitu. Tahu kita. Karena batasan-batasannya nampak, oleh karena kita menuntut ilmu yang fardu ain, yaitu batasan ilmu fikih tadi. Yang ketiga, ini namanya adalah yang fardu ain kita menuntutnya itu ilmu tasawuf. Menuntut ilmu tasawuf itu wajib dengan batas ukuran-ukuran yang dengan ukuran-ukuran dapat kita tuh mengetahui batasan ukuran yang dapat membatalkan pahala amal ibadah kita. Masing-masing tujuannya, ya kan? Nah, ilmu tauhid adalah untuk mensahkan iman kita, ilmu fikih untuk mensahkan amal ibadah kita. Nah, ilmu tasawuf adalah untuk dapat mengetahui mana yang membatalkan pahala amal ibadah kita. Nah, luar biasa kalau pentingnya semuanya itu. Nah, apa juga yang membatalkan amal ibadah, yang membatalkan pahala amal ibadah kita itu? Seperti riya, sum'ah, ujub, takabur, ya kan? Nah. Dan hal-hal yang tercela dalam ajaran Islam. Nah, itu semua adalah menghapus dan mensirnakan pahala amal ibadah kita. Nah, betapa pentingnya kita mengetahui itu. Ya. Lalu andai kata ada orang bertanya, apakah hukumnya orang yang beramal tetapi tidak mengetahui ketiga ilmu itu tersebut? Di ilmu tauhid usuluddin tetapi tahu, di ilmu fikih tetapi tahu, ilmu tasawuf tetapi tahu juga. Nah, lalu dengan tidak mengetahuinya ketiga macam ilmu tersebut, lalu inya ba'amalinya padahalnya tetapi mengetahui ketiga ilmu tersebut, maka jawabannya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, tiada diterima segala amal ibadahnya, berhaji sekalipun. Dan baginya hukumnya haram menuntut ilmu yang sunat dan ilmu yang fardu kifayah. Ya kan? Nah, dan hukumnya orang yang meninggalkan fardu ain itu adalah hukumnya fasik. Orang yang meninggalkan ilmu fardu ain seperti ilmu tauhid, usuluddin, fikih dan tasawuf ditinggalkannya, nah maka orang itu berkedudukan dan ditetapkan sebagai orang yang fasik. Sebagai orang yang fasik. Kenapa dihukumkannya fasik? Karena meninggalkan menuntut ilmu yang fardu ain tadi. Ilmu tauhidnya, usuluddin, ilmu fikihnya dan ilmu tasawufnya. Bahkan tidak sahnya jadi wali nikah. Bahkan tidak sah pulanya jadi saksi nikah. Kenapa? Karena fasik. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Disinilah kepada kita berusaha kita mendekati para ulama-ulama, alaikum bil jamaah, berkumpul kita dengan mereka itu sehingga kita mengetahui mana yang wajib fardu ain bagiku, mana yang tidak.
Tahu ilmu mana yang perluan bagiku, mana yang belum. Tahu kita. Nah, terjadi terus komunikasi aktif kita dengan jemaah yang di dalamnya itu para ulama, ahli Quran, ahli sunnah, ahli tauhid, ahli fikih, ahli tasawuf. Konsultasi kita karena bersatu kita dengan mereka. Tidak mungkin kita salah dan bertindak dan berbuat. Tidak mungkin kita salah dan bersikap dalam ilmunya dan amaliyahnya. Tidak mungkin salah. Selalu kontak dan kompak kita kepada mereka itu. Itulah sabda Nabi singkat tapi padat. Alaikum bil jamaah. Luar biasa ya. Nah, pendengar rahimakumullah. Para mustami'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya apabila sudah orang kuat seperti itu, lalu berkumpulnya dengan orang banyak, tidak mengapa. Tidak mengapa. Tidak mudahnya terpengaruh. Malah dia mempengaruhi orang. Pasti dia dalam keadaan hak. Pasti dia dalam keadaan benar. Walau berkumpul dengan siapa saja. Kenapa? Dia punya dasar yang kuat. Punya keimanan yang kokoh dan kuat. Tertanam tauhidnya di batinnya. Kehidupannya sudah menjadi darah daging ilmu fikihnya. Tasawufnya adalah hiasan kehidupan lahir batinnya. Apa? Lengkap. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dijamin tidak akan terpengaruh. Kapan dan di mana dan kepada siapa saja. Nah, jadi menuntut ilmu itu pakai literatur kan bisa apa? Wa ammar rajulul qawiyyu. Nah, fa iza laysa li hadzal dhaif illa luzumul hisni. Allah tadi. Nah, jadi kalau begitu bagi orang-orang yang lemah, tidak kuat punya dasar tauhidnya, pikiran sebagainya tadi, maka tidak ada pilihan lain kecuali luzumul husni. Kecuali menajimi, menetapi, tinggal di benteng. Nyanyi di madrasah, di pondok-pondok, kontak dan kompak, bersatu padu dengan ulama tadi. Nah, lemah lagi. Akan tetapi wa ammar rajulul qawiyul basiru alladzi la yaglibuhul a'dal wastawa indahul hisn wasakhra fala khaufa alaihi idza kharaja ghairu anna sukuna fil hisni ahwatu ala kulli halin idla yu'manu minal palatani wal ittifaqati ma'a qurana isu. Nah, tetapi sebaliknya apabila orang itu kuat, tauhidnya kuat, mantap, fikihnya kuat, mantap, tasawufnya kuat, mantap. Jadi amaliyahnya, jadi pemakaiannya, jadi darah dagingnya dalam kehidupan dan kehidupannya, kapan dan di mana saja berada, kuat mantap tauhidnya, fikihnya dan tasawufnya. Itu namanya ar-rajul qawi, seseorang yang kuat. Yang mana orang yang kuat itu selalu al-basir, selalu dalam keadaan waspada. Al-basir selalu dalam keadaan waspada. Alladzi la yaglibuhul a'da, dengan kekuatannya dan dengan ketat kewaspadaannya. Alladzi la yaglibuhul a'da, sehingga tidak dapat mengalahkan musuh kapan dan dimanapun juga. Kalau kau mengalahkan musuh, ketat benar jahir batinnya, mantap benar jahir batinnya, kuat banget jahir batinnya. Wastawa indahus hisnu wasara. Baginya sama saja tinggal di benteng, di madrasah, pondok-pondok, atau bergaul dengan orang banyak, sama baginya. Kenapa? Kurang kuat, mantap. Karbataha. Pada khauf alaihim. Maka tidak adalah kekhawatiran baginya. Baik dia berada di dalam madrasah, pondok-pondok, bersatu dengan mereka, ataupun keluar dari mereka. Tetap mantap. Ija raja khairu sukuna isinu akhwatu ala kulli hal. Itlajmanu minal palatani wal ittifaqat. Seandainya ia keluar juga dari benteng, keluar dari madrasah, keluar dia dari pondok-pondok, hanya saja ia lebih mudah untuk berhati-hati.
dan akhwat, keluarnya pada madrasah, keluarnya pada pondok, berkumpulnya dengan orang banyak, baginya mudah untuk berhati-hati, baginya mudah menjaga diri bila berada bersama-sama mereka itu. Nah, dan akan lebih mudah laginya menjaga dirinya pada ketika berada di dalam madrasah, pondok-pondok dan di dalam benteng-benteng tadi. Kan lebih mudah lagi. Keluarganya mudah, apalagi di dalam, begini lebih mudah. Tidaklah baginya la yu'mana minal falatani wal tibaqat. Tidaklah baginya, tidaklah amannya dari kelepasan. Dan bersesuaian. Pasti tepat kehidupannya, walau di luar madrasah, walau di luar pondok-pondok. Pasti kehidupan dan kehidupannya sangat tepat dengan Quran, sangat tepat dengan sunnah. Maaf Quran isu, walaupun dia berhadapan dengan teman-teman yang jahat tuh, dia tidak mudah terpengaruh. Tidak mudah dia terpengaruh. Ada maknanya kalau dia dipengaruhi. Kenapa? Dia tidak bisa dipengaruhi. Baginya sangat jelas punya perasaan, halus perasaannya, dan hendak menggoda orang sudah tahunya. Nampak pada tengah hari, tarang-tarang non panas-panasnya itu. Ya kan? Dan hendak menggoda orang sudah tahunya. Apalagi menggoda, maginnya sih nampak nonnya. Wa ija kanal amru bihadhil masabah pasukun ma'ar rijalillah wasabri ala masyaqqati suhbati aula lil murtadi wa talabil khairi bi kulli halin. Dan apabila keadaan dan perkembangan itu sudah sedemikian rupa, maka yang lebih utama kita itu harus bertetap bersama-sama orang pilihan Allah dan bersabar mikul kepayahan. Artinya apabila kita itu kada tentu kuat, ragu-ragu, bisa terpengaruh kita, bisa terpengaruh, lemah bulu juga ya kah? Namun sudah keadaan seperti itu, maka kita diwajibkan kita, yaitu dengan mengutamakan bertetap bersama-sama orang-orang pilihan Allah. Siapa pilihan Allah? Itu ulama-ulama yang mana mereka itu selalu aktif mengikuti daripada ulama-ulama salafus salih. Tidak terlepas kehidupan mereka selalu berpegang teguh dan dijadikan mereka sebagai pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan mereka. Kuat tauhidnya, mantap fikihnya, hebat tasawufnya, ya luar biasa. Tidak ada pilihan kecuali kita bersama-sama dengan mereka itu. Jadi jadilah wasabri, dan kita harus sabar memikul segala macam masyaqqati suhbati, memikul segala kepayahan dalam pergaulan. Itu al-aula itu adalah lebih utama. Ilmu tadi bagi orang-orang yang riyadhah, melatih diri, dan bagi orang yang selalu menuntut berbagai macam kebajikan dan kebaikan. Bikulli hal, dalam segala situasi dan kondisi. Wa alla mani'a lil qawil balagi mablagul istiqamah. Dan pula bagi orang yang sudah kuat, yang sudah bisa istiqamah. Artinya maksud orang kuat tuh orang yang istiqamah amaliyah tauhidnya, istiqamah amaliyah fikihnya, istiqamah amaliyah tasawufnya. Mantap ya kan? Istiqamah amaliyah penghayatan kepada Quran dan sunnahnya. Itu disebut namanya orang yang sudah kuat, yang sudah bisa istiqamah, tetap lurus dalam berbuat ketaatan, tak pernah menyimpang dan tak pernah salah. La mani'a, tidak ada yang mencegahnya, anit tafarrudi minhum, untuk mencilkan diri dari mereka. Tidak mengapa. Fa'lam,
menyingkirkan diri dari mereka, tidak apa-apa. Artinya keluar kita tinggalkan jamaah, tapi sama pekerjaan kita dengan apa yang dilakukan oleh para jamaah itu. Oh, mantap sudah ya kan? Kata Fa'lam anna hadhil jumlah wa ta'ammal tagtanim wa taslam. Nah, maka ketahuilah secara keseluruhan apa yang dijelaskan, diterangkan dari tadi. Ketahui benar-benar, pahami benar-benar, wa ta'ammal, pahami dan renungkan benar-benar apa yang disebut di atas tadi. Tagnam wa taslam. Nah, niscaya engkau beruntung dan engkau selamat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Fa in kila pamataqulu fi ziyaratil ikhwani billahi azza wa jalla wa muwasalatil ashabi bitalaqi wat tazakuri fa'lam. Andai kata ada orang bertanya, kata orang, bagaimana pendapat engkau mengenai ziarah belang-elang, ziarah kepada kakawanan nih, ya kan? Ziarah kepada kawanan si iman dan seagama. Bila jawazal si iman dan seagama, wa salatil ashab. Nah, dan bagaimana pendapat kamu orang yang selalu berhubungan langsung dengan para teman-temannya bitalaki, dengan mengadakan pertemuan, watazakuri untuk saling mengingat dan mudzakarah. Nah, ya kan? Nah, bagaimana pendapat kamu? Karena kau udah kawan, tapi bapak ke sana. Oh, bapak ke situ. Pertama kawannya orang dan billahi azza wa jalla, iman dan seagama. Nah, bapaknya ke situ berhubungan langsung dengan para sahabatnya untuk mengadakan pertemuan untuk saling mengingat dan mudzakarah. Nah, maka jawabannya fa'lam, terlebih dulu ketahuilah oleh kamu, yaitu anna ziyaratal ikhwan billahi azza wa jalla min jawahiri ibadatillah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketahuilah oleh kamu bahwa mengunjungi teman-teman itu yang seiman dan seagama itu adalah termasuk mutiara ibadah kepada Allah. Nah, bagus maksudnya ya kan? Indah maknanya, dalam artinya besar gunanya dan manfaatnya. Nah, kalau kita menziarahi kawan tuh, ya, tadi sudah dijelaskan isinya itu ialah bitalaki wa tazakuri, mengadakan pertemuan untuk saling mengingat dan mudzakarah. Masalah ilmu dan amaliyah, masalah penghidupan di dunia, di kubur dan di akhirat. Nah, mantap toh. Itu merupakan min jauhari ibadatillah, termasuk mutiaranya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lagi wa fiha zulfatul karimatu ilallah azza wa jalla ma fiha min durubil fawaidi wa salahil qalbi walakin bisyartain. Nah, dan lagi di dalamnya ada mengandung pendekatan yang mulia kepada Allah azza wa jalla. Ma fiha min durubil fawaid. Lagi pula di dalamnya ada terdapat min dudubil fawaidi wa salah qalbi, terdapat berbagai macam faedah yang membawa kepada kebaikan hati. Nah, akan tetapi kalau kita ingin melangkah menuju untuk berziarah kepada teman, sebelumnya ketahuilah walakin bisyartaini, ketahui ada dua syarat. Nah, syarat yang pertama, Allah takhruja fi dzalika ilal iksan wal ifrad. Pertama, hendaklah ziarah itu berkunjung ke teman itu dilakukan tidak terlalu banyak. Jangan rancak aja kita. Hari-hari ini aja sampai jiran hafal, Waalaikumsalam dia, nasi anut aja.
hanya mendengar suaranya, kadang melihat orangnya, hafal. Nah, itu syarat pertama, Allah takhruja fi jalika ilal iksan. Hendaklah ziarah itu dilakukan dengan tidak terlalu banyak. Kenapa? Jangan terlalu banyak. Karena hanya tujuan tadi ziarahnya. Lain ada urusan lain pulang itu. Ada permasalahan lain pulang. Ada persoalan lain pulang. Untuk mengangkat suatu hukum permasalahan lain pulang itu. Ini kadang apa-apa. Ziarah. Beelang, berkunjung, anak kawan. Nah, jangan rancak. Ya. Jangan rancak. Wal ibrad. Jangan limpat. Anak 2-3 kali sehari. Ya ini aja. Ya kan? Nah. Karena orang dulak melihat. Bosan orang melihat. Ya kan? Nah, Jar. Kasih lainan lagi, Jar. Datang pulang, Jar. Apa kabarnya? Dan nadanya Jawa lagu. Jar. Kasih lainan, Bang. Datang pulang, langganan, Jar. Langganan di perakannya. Banyak apa? Iya. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah radhiyallahu anhu, zur gibban tazdad hubban. Zur gibban tazdad hubban. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Hurairah. Ujar Nabi, zur gibban tazdad hubban. Ziarah oleh kamu kadang-kadang saja, niscaya bertambah-tambah kecintaanmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, hai aku Jar, panjang umurku Jar, berdapat ikam ngelawasnya kita akan berdapat Jar. Pisit pagutan, berikit pingkutan. Di sini jaikam, makan di sini jaikam, membalam di sini jaikam. Aku sudah kan ya Allah tah. Semakin meningkat kecintaannya ya. Jarang banget. Nah, itu. Ziarah oleh kamu kadang-kadang, niscaya bertambahlah kecintaan kamu. Kecintaannya kepada kita, kecintaan kita kepadanya sama. Kita berbalas tuh, ya. Wasani dan yang kedua, ringkasnya, antah pada haqqa dzalika bitajannubi anir riya wat tajayyun wa qalil lagwi wal ghibati wa nahwi dzalik. Fayudu alaika wa ala akhika al wibal. Nah, yang kedua syaratnya ya kan? Yang kedua syaratnya. Nah, hendaklah kamu itu menjaga hak-hak ziarah. Hendaklah kamu itu menjaga hak-hak ziarah. Ada batasan-batasannya, yaitu bitajannubi anir riya. Ketika kamu berjalan bertemu dengan kawan dan sahabat itu, nah, harus kamu menjauhi dari sifat riya, popularitas, penampilan. Sampai ke udah kawan, assalamualaikum, jauh, waalaikumsalam, dia tunduk aja. Kalau sin tingadahan ke langit moha, ya sih. Jadi kawanan dia elang ini bingung juga. Oh Jar, maaflah dulu Jar, belum tentu mbak amalan lagi Jar. Kenapa jadi kada tumbak amalan? Maka di rumah seorang lawasnya mbak amalan, langsung di rumah tuntung mbak amalannya kalau udah kawan daripada ria. Tunduk na, wah Jar, guring kah? Kada mungkin jangan guring ya. Amalan seorang tunggai lagi belum habis Jar. Seorang ini kada kurang tampu banget ya, punya kada tuntung mbak amal Jar. Malam kamu tuh seorang Jar, kada depan guring kada tuntung amal Jar. Seorang lebih daripada makan depan mak. Bapak hebat bekas keham ya kalau nyaman lah belang-elang tuh. Manjur apa? Manjur penampilan. Mulah dosa aja. Tasbih aja di tangan tasbih aja. Luar biasa tasbih itu Bang. Berdipend dari kan sehat aja alhamdulillah. Allah. Cuma tajam jawabnya pendek. Kenapa? Nah kayak itu belang wadah orang. Aduh rumah seorang di situ bikin paman.
lampu 23 watt aja sang orang guring. Itu nah iya. Ini guring lampu nyarak sang orang beramal padahal guring. Naudzubillah min dzalik. Bapala jika jauh sang orang guring pada ibadat. Anak pada undangnya kada mau artik sampah. Pada seorang jahat pada sampah. Nah, tupang. Kenapa tauhidnya kada matang, fikihnya kada matang, tasawufnya kada matang itu sangat pengaruhi itu kehidupan. Kada kawannya kawan hancurnya. Nah, watajayun. Nah, selalu menghias kata-kata. Batu pender umah hias benar, pendernya kata lagi ya. Bias benar. Apa yang saya sampaikan tuh, salam tuh sudah mengamalkan saja. Mak. Kalau sudah sama amarakan tuh sulit ujar orang bagi seorang kada. Nya cinta pangleja. Launan tukang sunan menyuruh aja. Siapa yang menyuruh amal Allah Taala aja. Kita lah Allah aja kada ada beratnya aja. Kada kita mengerjakan perintah dari kekasih kita. Mak. Bagus saja pandai itu. Cuma tujuannya menghantam kepribadinya, memuji dirinya dan sebagainya. Itu bahayanya tajayun banget. Udah kawan tuh tujuan hendak kakak itu juga menampaikan amaliyah. Nah, berhias dan berpender berkata, waqalil lagwi. Nah, dan berbicara yang sia-sia aja. Sia-sia jadinya nanti pender tuh. Wal gibah, ujung-ujungnya kan apa? Muji diri nyambat orang gibah. Itu seorang ya, menurut orang tak diharapan kayak itu jar. Orang itu jar, tukang. Hanya 2-3 malam beramal jar. Sudah tahu sekampungan. Seorang jar, bumuran malam itu jar. Orang kanan tahu jar. Orang kada minta beritahu jar beritahunya. Lalu beda benar untuk non gawiannya. Orang kada bertakun, nya bekesah. Orang kada bertakun, nya bekesah. Seorang jam 6 tadi memakan ini jar. Alhamdulillah kau jar. Ini sekian jar. Nah, itu alhamdulillah mana seorang jar. Soal ibadahnya seorang luar biasa tuh bang jar. Lain-lain orang jar. Orang tuh kalau kan guring jar. Musalam tuh kan harapan jar. Apa kabar? Muji seorang himina orang. Apa kabar? Gagal ditonton. Siapa yang menonton? Kawan siapa? Kawan anda elangi. Aduh usah belang udah kawan kan usah. Bahaya tuh ya kah? Nah, wana hujirkan dan sebagainya. Lalu payaudu alaika wala akhikal wabala. Bilanya engkau sudah sembrono, sembarangan engkau berlaku ria, berlaku ujub, berlaku gibah, memuji diri, menghina orang lain, pada amalia itu dan sebagainya. Sedikit orang punya amal, aku lebih banyak punya amal. Mana banyak aku, mana ikhlas aku, orang mana sedikit, mana ikhlas. Allah menjadi luar biasa dan sebagainya. Musa gitu keadaan sehingga karena payaudu alaika wala ahika olibala, sehingga karena mengakibatkan engkau terjerumus dan saudara engkau pun juga terjerumus kemana sama-sama di dalam kerusakan, kehancuran dan kebinasaan zuhirnya dan batinnya. Naudzubillah. Akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik hidayahnya kepada kita sehingga segala apa yang telah disampaikan dapatlah kita mendengar dan memahaminya, selanjutnya dapatlah kita mengamalkan dan menghayatinya demi kebahagiaan dan keselamatan, keuntungan, kesucian zahir batin kita selama dunia akhirat. Usikum nafsi bitaqwallah bisirin nabi bisiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna warzuqna fahma. Allahumma yassir lana umura marratil muqimina nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata lima fina al-khairu fi julutina wa ladina ya rabbal alamin. Allahumma sur ayyubana wa ayyub mu'allimina anna wa la minna ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin.